Dalam Babad Indramayu disebutkan bahwa dalam rangka membangun Indramayu, Arya Wilalodra sempat bertempur dengan raja dari kerajaan siluman tersebut. Ia bertempur karena pada awalnya pendirian Indramayu mengganggu ekosistem jin di kawasan Cimanuk. Bagi masyarakat desa di sekitar bantaran Sungai Cimanuk, pada kisaran tahun 1950 sampai 1980-an disebutkan sudah tidak asing lagi dengan penampakan-penampakan mistis di Cimanuk, seperti suara kuda berlari dan bala tentara tempo dulu yang hilir mudik berjalan beriringan di atas Sungai Cimanuk. Di situ juga ada penampakan jangjitan, manusia-manusia kecil seperti tuyul di hutan Tanggul Cimanuk, penampakan buncul atau hewan gaib, penampakan buaya putih, bebunyian atau tetalu atau gamelan, dan lain sebagainya. Namun kisah-kisah tersebut kemudian seperti musnah ditelan oleh zaman, ketika pada tahun 1990-an Indramayu secara keseluruhan teraliri oleh listrik. Kisah-kisah mistis tersebut seolah-olah hilang, tertutup oleh modernisasi zaman. Kisah mengenai kerajaan jin Cimanuk kemudian kembali muncul pada tahun 2000-an. Kisah tersebut bermula dari pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Bangkalwa Ilir di barat dan desa Pilangsari di timur. Jembatan ini dibangun melintasi Sungai Cimanuk dengan panjang 1 kilometer lebih. Dalam pembangunannya, konon ditemukan keanehan-keanehan seperti susahnya dalam membuat cor-coran dalam pondasi jembatan, dan lain sebagainya, serta kisah-kisah mistis mengenai adanya berbagai macam bebauan yang dirasakan pekerja proyek pembuatan jembatan tersebut. Setelah selesainya proyek pembangunan jembatan Bangkalwa Ilir, orang-orang yang pernah terlibat dalam pembangunan proyek seperti mandor, para pekerja, didapati meninggal. Meskipun proses meninggalnya wajar akibat kecelakaan atau sakit, akan tetapi masyarakat sekitar menyangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Katanya meninggalnya karena wadal kerajaan siluman Sungai Cimanuk. Kasus kemudian bertambah runcing ketika seorang ibu-ibu yang koma akibat sesuatu kecelakaan atau sakit tersadarkan diri. Setelah kurang lebih 2 bulan masa koma, setelah sadar, ibu-ibu tersebut menceritakan bahwa ketika koma itu dia dipekerjakan di dapur istana kerajaan jin Cimanuk. Tugasnya sehari-hari ngelap godong gedang atau membersihkan daun pisang yang digunakan sebagai alas untuk makan para penghuni kerajaan Sungai Cimanuk. Selain itu, menurutnya juga di dalam masa koma tersebut dia melihat mantan mandor dan para pekerja pembuatan jembatan Cimanuk Bangkalwa Ilir tersebut dijadikan abdi dalam di istana tersebut. Bahkan dikatakan orang-orang di desanya yang dahulu meninggal di atas jembatan Cimanuk, baik karena kecelakaan tunggal maupun kecelakaan non-tunggal atau tabrakan, terlihat menjadi abdi dalam di istana jin tersebut. Karena dalam setiap hari ibu-ibu tersebut dipekerjakan sebagai pembersih daun pisang yang bertumpuk-tumpuk banyaknya, ibu-ibu tersebut merasa tidak betah, ingin pulang dan terus-menerus menangis, sehingga salah satu tentara kerajaan jin Cimanuk tersebut kemudian menanyakan perihal mengapa ibu-ibu tersebut menangis. Ibu-ibu tersebut kemudian menjawab ingin pulang. Karena merasa kasihan, salah satu tentara kerajaan tersebut menunjukkan arah jalan pulang. Dan setelah ibu-ibu tersebut melangkah ke arah jalan pulang yang ditunjukkan, tersadarlah kemudian ibu-ibu tersebut dari komanya.
Bagi setiap orang yang pernah diceritakan mengenai keberadaan kerajaan jin Cimanuk, tentu kisah di atas menjadi penguat. Adapun bagi anak-anak muda yang belum pernah mendengar kisah-kisah orang-orang tua dahulu, tentu peristiwa tersebut memberikan pengetahuan baru bagi mereka. Terlepas apakah pengetahuan tersebut benar atau tidak, yang jelas kisah tersebut memang sudah dituturkan sejak lama. Ada hal menarik dari legenda kerajaan siluman Sungai Cimanuk di atas, jika dikaitkan dengan sejarah tempo dulu. Karena pada dasarnya legenda biasanya timbul akibat penyampaian sejarah yang dilebih-lebihkan, hingga akhirnya tenggelam menjadi legenda. Karena penambahan dan pengurangan cerita, maka yang semula benar-benar peristiwa sejarah berubah menjadi legenda. Sementara legenda kemudian menjadi mitos. Ada beberapa kemungkinan yang timbul dari munculnya legenda kerajaan siluman Cimanuk. Salah satunya adalah mengenai kisah kerajaan Manukrawa yang pernah berdiri di bantaran atau tanggul Sungai Cimanuk. Lokasi kerajaan Manukrawa diperkirakan dekat dengan muara Sungai Cimanuk di daerah Indramayu sekarang. Dalam naskah Wangsakerta, kerajaan Manukrawa tersebut muncul sejaman dengan kerajaan Tarumanegara. Dalam kitab Negara Kertabumi, kerajaan Manukrawa dipimpin oleh seorang raja bernama Bongalpati. Kerajaan tersebut terletak di tepian muara Sungai Cimanuk dan musnah akibat banjir bandang. Sementara dalam naskah Sunda kuno juga disebutkan nama Bumi Sagandu yang berada di sebelah barat Mandala Manukrawa. Bumi Sagandu atau Bumi Segandu selama ini diketahui sebagai nama komunitas penghayat kerohanian di daerah Krimun Losarang, atau sebagian lagi masyarakat mengenalnya sebagai judul lagu Kidung Bumi Segandu, yang justru liriknya berlawanan dengan Mandala Bumi Segandu yang tercatat dalam naskah Sunda kuno tersebut, karena menyebut nama Wiralodra yang ada sekitar 1000 tahun kemudian. Manukrawa dan Bumi Segandu adalah dua nama di daerah Indramayu yang disebut dalam naskah Sunda kuno yang konon ada di sekitar tahun 500 Masehi. Manukrawa yang diyakini di sekitar timur Cimanuk dan Bumi Segandu yang diyakini berada di daerah Kertasari di Belendung Losarang tetap masih misteri dan belum terungkap sampai sekarang. Oleh karena itu, kabar mengenai kerajaan Pulau Mas atau kerajaan bangsa siluman yang berada di dasar Sungai Cimanuk, ada kemungkinan legenda tersebut muncul berdasarkan peristiwa banjir bandang besar yang menenggelamkan kerajaan Manukrawa, sehingga secara turun-temurun masyarakat mempercayai jika kerajaan tersebut masih ada, akan tetapi pindah ke alam lain. Karena begitulah memang sejarah menjadi legenda, kemudian legenda menjadi mitos.